Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali temukan kita di hari-hari yang penuh mulia, di mana kita masih bisa membayangkan apa yang kita lakukan di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Apa yang kita tinggalkan atau kekurangan-kekurangan yang harusnya dilakukan dan kita tidak melakukannya sehingga menjadi kekurangan di bulan Ramadan yang lalu, kita masih ingat. Dan pada malam-malam hari ini atau hari-hari ini adalah di antara hari yang mulia yang ternyata Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di bulan yang mulia ini. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang mulia ini, yang mana 10 hari awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah ini adalah sebaik-baik hari yang ada di dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik, seutama-utama hari yang ada di dunia itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa taala jadikan 10 hari awal bulan Ramadan ini di dalam sumpah, bulan Dzulhijjah ini di dalam sumpahnya. Dan ingat, ketika Allah bersumpah, itu tidak pernah bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Ketika Allah bersumpah, Allah pasti akan menyebutkan sesuatu yang memiliki keutamaan, sesuatu yang memiliki keistimewaan.
Di dalam Al-Quran tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah kecuali pasti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, bapak-bapak? Hah? Bersumpah tentang 10 hari. Iya. Al-Maidah ayat 7. Al-Maidah ayat 7 apa bunyinya? Tentang 10 hari. Yang lebih tepat adalah yang tadi disebutkan wal fajr. Ya. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal fajr, demi waktu. Ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, pasti fajar ini memiliki apa? Keistimewaan. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan sumpahnya, walayalin ashr. Walayalin ashr. Apa artinya? Oh, ada ibu-ibu juga di atas. Ya, belum disapa. Ya. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ahlu tafsir, ulama tafsir berselisih pendapat. 10 ini 10 apa? Jelas bilangannya 10. Walayalin ashr, 10. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa 10 hari itu adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebahagian yang lainnya mengatakan bahwa 10 hari itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi jumhur mufassirin, rata-rata mayoritas ahli tafsir mengatakan yang lebih kuat bahwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah pada surah Al-Fajr walayalin ashr, yang dimaksud adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Wal azimu la yuqsimu illa bil azim. Wal azim, Allah yang maha agung, la yuqsimu illa bil azim, tidak mungkin Allah bersumpah illa bil azim, kecuali dengan suatu yang besar juga. Ya. Jadi nggak ada istilah sumpah receh-recehan bagi Allah, tidak ada. Ketika Allah menyebut sesuatu dalam sumpahnya, huwal azim, yang disebut itu adalah sesuatu yang besar. Idil azimu la yuqsim illa bil azim. Karena Allah yang maha agung tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Itu kaidahnya. Sehingga manusia itu ya terkadang belum, secara umum umat Islam belum begitu ngeh bahwa ternyata 10 awal bulan Zulhijjah ini tidak kalah dengan apa? 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang besar. Ya. Bahkan jelas dalam hadis, ya, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang terjadi pada hari-hari itu yang lebih Allah cintai daripada amalan yang terjadi dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Ramadan, Zulhijjah. Bahkan ada yang bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan sampai jihad ya Rasulullah, tidak ada yang menandingi
dari amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah illa kecuali illa an yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang jihad. Jihadnya apa? Dibiayai sendiri. Jazakallahu khairan. Dibiayai sendiri. Dia jihad biaya sendiri. Ya. Karena jihad itu ada yang dibiayai pemerintah, tentara berperang disiapkan semuanya oleh pemerintah. Ya. Bahkan mendapatkan apa? Gaji. Ada yang dia biaya sendiri. Kudanya beli sendiri, peralatannya beli sendiri. Berangkat sendiri dengan hartanya, dengan jiwanya, kemudian lam yarji bidzalika min syai'. Kemudian dia pulang tinggal nama. Ya, hartanya tidak balik. Kemudian juga jiwanya juga tidak baru. Itu akan apa? Tidak ada yang bisa menyaingi. Maka 10 awal ini Masya Allah ya, harus kita perhatikan. Dan ini yang terkadang kita masih belum, kalau di Indonesia itu masih belum apa, belum terasa. Berbeda dengan di sana, karena di sana ada ibadah-ibadah yang besar di Makkah sana. Ya, terasa di sana itu merupakan bulan yang sangat-sangat besar. Ya, bahkan istilahnya hari rayanya kok di sana itu lebih besar daripada apa? Hari raya Idul Fitri. Maka mari kita gunakan diantaranya yang biasa puasa, bisa puasa, memperbanyak puasa. Ya, minimalnya di berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 sini atau 9 sana? Antum pilih mana? Sini aja. Ya. Enggak pilih sana. Kalau pilih sana hari Jumat. Antum puasa Jumat juga enggak mengapa, karena memang apa? Disunahkan untuk apa? Banyak puasa. Dari Kamis, Jumat antum puasa juga boleh. Di antaranya banyak-banyak apa? Mengucapkan takbir, tahlil, tahmid. Nah, yang ini juga di masyarakat kita belum apa? Belum istilahnya belum diketahui. Takbir itu kayaknya hanya di apa? Di malam Id saja atau di hari Id dan hari-hari tasyrik. Padahal takbir mutlak itu disyariatkan dari awal bulan Dzulhijjah. Itu mutlak, kapanpun kita bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah di pasar. Makanya dahulu sebagaimana disebutkan di Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar, Abu Hurairah ya, ketika mereka masuk pasar maka beliau bertakbir Allahu Akbar, la ilaha. Kemudian orang-orang pasar mendengar takbir, kemudian mereka riuh mengikuti, saling bertakbir di pasar. Masya Allah, indahnya pasar saat itu. Ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar ketika masuk pasar, beliau mengeraskan takbirnya. Terus seperti itu. Baru nanti di hari Arafah, ya, pagi hari itu namanya baru ada takbir apa? Muqayyad, ya. Muqayyad yang disunahkan dilakukan di setelah sholat wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, caranya adalah ketika salam kemudian mengucapkan istighfar tiga kali, astagfirullah, kemudian baru Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1 kali minimalnya. Lebih bagus berapa? 3 kali.
lebih bagus lagi, lebih banyak dari itu. Baru setelah selesai lanjutkan zikir apa? Salatnya. Ya, itu di antara sunnah yang mahjurah, yang di tempat kita masih belum apa? Belum banyak yang tahu. Ya, maka kita harus berusaha untuk menyebarkan sunnah-sunnah seperti ini. Itu di antara, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita syukuri. Masya Allah, Allah panjangkan umur kita. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di akhir-akhir bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, ini kayaknya obat batuk ini. Masya Allah. Bismillah. Saya izin minum dulu ya. Hadis insya Allah pada malam hari ini kita baca hadis yang ke 51 dan 52. 51 dan 52 ini satu tema. Dan hadis ini adalah hadis yang saat ini terjadi. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Kata Rasulullah, sesungguhnya akan ada sepeninggalanku asaratun, sikap asarah, mengutamakan diri sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Wa umurun tungkirunaha, dan akan kalian dapati perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maksudnya apa? Sesuatu egois yang dilakukan oleh siapa? Oleh para pemimpin. Di mana para pemimpin itu lebih mementingkan kepentingan mereka, ya, bahkan mengabaikan kepentingan rakyatnya. Kira-kira antum bisa bayangkan nggak? Dan bisa merasakan tidak bahwa yang diberitakan Nabi itu ada. Nanti akan ada sikap dari pemimpin kalian, sikap suka mementingkan diri mereka sendiri dan mengabaikan rakyatnya. Qalu, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi kita, ya, karena zaman sahabat tidak menemukan pemimpin-pemimpin itu. Kenapa? Karena yang akan menemukan adalah sepeninggalan siapa? Nabi SAW. Ya, walaupun sebagian sahabat nanti akan menemukan di zaman-zaman khalifah-khalifah yang setelah khalifah yang keempat, ya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna? Lalu apa yang engkau perintahkan nanti ketika kami menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Qala,
Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ya. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Sudah, kalian tunaikan saja hak-haknya mereka. Tunaikan saja. Apa yang dia minta, tunaikan. Apa yang dia atur, jalani. Wa tas'alunallah alladzi lakum. Dan mintalah kepada Allah hak kalian. Ya. Masya Allah, yang katanya kalau di kita Pak ya, di kita katanya bayi lahir itu utangnya sudah berapa Pak? 25 juta Pak ya. Bayi lahir itu utangnya langsung nanggung utang berapa? 25 juta. Ya, kalau sekarang utangnya itu berapa? 7 triliun. Ya. Oh, 7.000 triliun. Wallahu alam. Ya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ini, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Ini wasiat Nabi yang singkat. Ketika kalian nanti menemukan pemerintah, pemimpin-pemimpin yang sukanya itu malah justru mengambil harta rakyatnya untuk kepentingan mereka-mereka, ya sudah, nggak apa-apa. Bayarkan saja, tunaikan kewajibanmu, ya, dan hakmu minta saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nggak ini Pak? Berat nggak ini Pak? Berat, ya, sangat berat. Ya, kita suruh diminta apapun sama pemerintah, kita kasih. Terus hak kita mana? Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Ketika mereka tidak memberikan hak kita, gak usah nuntut mereka, nuntut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiqhul hadis, langsung kita bahas fiqhul hadis. Nanti kita 2 hadis insyaallah, mirip hadisnya. Faedah dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, as-sabru 'alal maqdur. Ini adalah pembahasan kita, bahwa kita itu dituntut untuk sabar menghadapi apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridha bil qada, dan kita dituntut untuk ridha bil qada, dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huluwahu wa murrahu, baik itu takdir yang manis ataupun takdir yang pahit. Khairahu wa syarrahu, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk menurut kita. Ya. Dan sudah kita bahas bahwa sabar itu dituntut dalam 3 kondisi. Di antaranya ini, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Karena sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan taat. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari maksiat. Nah, itu apa namanya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Sabar menghadapi apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, dalam hadis ini ada anjuran ala sam'i wa ta'ah,
anjuran agar kita itu senantiasa tunduk dan patuh. Wa in kanal mutawalli zaliman, walaupun pemerintah kita itu adalah pemerintah yang zalim. Ini butuh kesabaran yang sangat ekstra. Ya. Dan inilah ciri khas dakwah salaf. Butuh sabar, tidak mudah berontak. Ya. Dan inilah ciri dari zaman dahulu dakwah salaf. Maka kewajiban kita adalah mentaati mereka, yaitu kita tunaikan. Dan kita tidak berontak, tidak menentang mereka. Terus apa yang kita lakukan? Tadarru ila Allah. Berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijadikan pemerintah, pemimpin yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mereka untuk bisa memperhatikan rakyatnya. Dan ini syarat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, nas hadisnya jelas sekali bahwa in lam yakun aw lam yadhhar kufran bawahan. Selama pemimpin kita itu tidak muncul, tidak terlihat dari mereka kufur yang jelas dan nyata. Zalim, korupsi misalnya, curang misalnya, mengambil harta rakyatnya misalnya, selama tidak muncul kufur bawah, ya, kufur yang nyata, ya, misalnya memerintahkan manusia, jangan sembah Allah, ya, sembahlah Garuda misalnya. Itu apa? Kufrun bawah. Oh, ini sudah tidak ada wajib untuk apa? Taat. Apakah langsung berontak? Tidak. Harus dilihat dulu maslahat dan mafsadahnya. Ya. Zalim, kalau zalim zalim itu pun tidak boleh berontak. Ya. Tapi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang sahih apa, alaikum bisam'i wa ta'ah. Bahkan seandainya mereka itu akhadhu malak wa darabu dhahrak, alaikum bisam'i wa ta'ah. Walaupun mereka itu cambuk pukuli badan-badan kalian dan mereka ambil harta-harta kalian, tetap kalian gak boleh berontak. Sam'u wa ta'ah, tunduk dan patuh. Masya Allah. Kayak gini dakwah kok disebut dakwah ekstrim. Iya gak Pak? Katanya dakwah yang ekstrim, Wahabi itu ekstrim, sukanya begini. Ya Allah, kita itu Masya Allah diperintahkan untuk sabar, manut sama siapa? Sama pemerintah. Ya. Kok bisa disebut apa? Ekstrim, keras. Ya. Dan orang yang paham sebenarnya tahu ya, siapa yang ekstrim dan siapa yang sebenarnya enggak ekstrim. 3. Saya tambahkan tadi supaya lebih lengkap. Ketika memang itu kufur, pun itu juga tidak boleh langsung berontak. Misalnya kalau kita lihat kasus nyata Bashar Assad misalnya, ya, Bashar Assad waktu itu di mana? Di Suriah misalnya.
anggap saja jelas nyata dia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah siapa? Dirinya misalnya. Nyata kufurnya. Apakah berontak? Tidak dulu, jangan dulu. Ya. Dilihat dulu kekuatan seperti apa yang dimiliki. Ya. Jangan tiba-tiba langsung menyerang pemerintah. Ya. Ada waktu-waktu istilahnya tawakal itu harus diiringi dengan apa? Hitung-hitungan. Ya. Diiringi dengan hitung-hitungan. Dan itu strategi. Ya. Kita nggak punya senjata. Ya. Cuma punyanya pisau dapur di rumah. Ya. Pemerintah punya tank, punya pesawat. Kemudian kita memberontak. Kira-kira yang habis siapa? Kita, ya kan? Yang habis kita, yang dibasmi kita. Dan itu seperti yang dulu terjadi di mana? Di sana. Ahlus Sunnah habis dibantai oleh siapa? Oleh Syiah. Kenapa? Karena berontak. Harusnya apa? Bersabar dulu. Ya, bersabar dulu. Itu lebih maslahat. Nah. Walaupun banyak orang yang tidak puas dengan apa? Dengan akidah yang seperti ini. Ya, kenapa? Itu kan kemungkaran. Ya, kenapa enggak kita berusaha walaupun kita akhirnya mati? Ya. Tetap harus ada hitung-hitungan. Makanya enggak boleh ada orang itu asal jihad mati enggak ada maslahatnya. Ya. Bom bunuh diri misalnya mati, maslahatnya apa? Justru ada mafsadat misalnya. Kalau pakai misalnya lah dulu ada tuh yang pas perang itu dia apa? Dilemparkan ya kan? Karena bentengnya kuat nggak bisa didobrak, akhirnya salah satu sahabat minta untuk dilemparkan pakai itu pelontar itu. Akhirnya masuk ke dalam, kemudian dia ngelawan yang di sekitar gerbang itu, akhirnya dia mati, tapi pintu terbuka, sudah siap perang. Jadi, ya. Ini mati, tapi di sini tentara sudah siap untuk perang. Ya, selesai. Nah, orang bunuh diri ngebom, mana tentara kita di belakang? Gak ada, sendirian. Yang diserang siapa? Oh, orang-orang Islam ini, mereka yang diserang. Yang ketiga, al-haditsu min dalailin nubuwatihi. Ya. Hadis ini termasuk di antara petunjuk atau bukti kenabian kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Haitsu akhbara bima sayakunu fi ummatihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan, memberitakan dengan apa yang akan terjadi kelak di umatnya. Yang itu tidak mungkin diberitakan kecuali oleh Nabi ataupun Rasul. Ya. Dan ternyata terjadi. Ya. Di mana-mana, bukan istilahnya di dunia Islam terjadi. Ya. Yang keempat, jawazu i'lam al-mubtala alladhi sayubtala bima yutawaqqa lahu minal bala. Dibolehkannya memberitakan orang yang akan diuji dengan ujian yang akan didapatkannya. Supaya apa? Liwatin nafsahu idza atahu, supaya orang itu memposisikan diri, supaya orang itu menyiapkan diri dari awal, sehingga ketika ujian itu datang dia siap dan dia bisa bersabar. Ya. Jadi boleh
misalnya gini, baru ada orang hijrah, ya, baru ada orang hijrah, kan yang sudah lama pengalaman. Dengan apa sih kalau kita pakai jenggot, pakai ini, nanti konsekuensinya apa? Boleh. Tapi antum ketika bersama kami, ya, antum siap-siap. Bisa jadi nanti antum dikucilkan di masyarakat antum. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Supaya apa? Supaya dia nanti siap. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW kepada kita, umatnya, kelak nanti akan ada begini dan begini. Supaya apa? Supaya kita siap. Ya. Jadi misalnya ada teman yang baru hijrah, tahu misalnya, oh masya Allah ya dakwah begini ya, anak ingin ikut antum, ya silakan kita ngaji. Tapi ingat ketika bersama kami, bisa jadi nanti antum kan di kampung masih sendiri itu, nanti bisa jadi antum akan diomongin. Ketika antum nih lihat sunnah jenggot, antum bisa jadi diomongin apa? Kayak kambing. Ketika antum ikut nggak isbal, bisa jadi nanti antum akan dibilang apa? Kebanjiran misalnya, ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya. Agar apa? Oh begitu ya, iya. Itu sudah begitu dan kita sudah sabar dengan hal yang seperti itu. Nah, boleh seorang itu memberitakan, ya, kepada orang yang kemungkinan ketika dia melakukan sesuatu akan mendapatkan ujian itu. Ya, akhwat misalnya, ya, dia pengen pakai apa? Niqab, pakai apa? Cadar, atau pengen berubah yang dulu hijabnya itu hijab apa? Hijab gaul gitu ya. Jubahnya juga jubah misalnya yang sama saja membentuk apa? Tubuhnya, bodinya misalnya, kemudian ternyata ketemu dengan akhwat-akhwat yang lainnya, kemudian saya tertarik ingin ngaji kayak begini, ya boleh dikasih tahu, silakan ya begini syaratnya, tapi ingat ya nanti harus sabar. Bisa jadi nanti pas di rumah, pas di tempat di kampung nanti bisa dikatain begini, oh besarnya iya. Nah, itu supaya apa? Oh iya, nanti kalau ada saya sudah apa? Sudah siap. Kalau kita lihat hadis yang dulu, hadis yang panjang tentang apa namanya, tentang kisah Ashabul Ukhdud, kan pemuda yang belajar sama tukang sihirnya itu, kemudian dia ketemu dengan seorang rohib ahli ibadah yang ia juga belajar dengannya. Ya, jadi dalam satu waktu pemuda itu belajar dengan tukang sihir di kerajaan, kemudian belajar juga di jalan dengan seorang rahib ahli ibadah, sehingga pada suatu hari di jalan dia menemukan seekor dabah, ya, binatang melata yang tidak disebutkan dalam hadisnya rupanya apa, yang intinya menghalangi manusia. Sehingga kemudian apa? Dia berkata, ya sudah kita bahas, ya Allah, ya, jika memang ilmu yang aku dapatkan dari seorang alim abid itu yang benar, maka matikanlah binatang yang mengganggu ini dengan lemparan batu ini. Dia mencoba itu, betul dilempar, ternyata apa? Mati. Dari situ dia yakin bahwa ternyata yang lebih benar ilmunya siapa? Rahib ahli ibadah itu, bukan ilmunya tukang sihir. Maka dia kembali kepada rahib itu. Lalu dia diceritakan kepada gurunya. Tadi saya begini ketemu apa, seekor binatang yang besar yang mengganggu manusia, kemudian saya bilang begini. Apa kata rahib? Kata ahli ibadah itu, antal an afdalu minni. Sekarang kamu sudah menjadi lebih tinggi daripada aku. Kenapa? Karena dia diberikan apa? Karomah.
engkau sekarang udah lebih tinggi daripada aku. Apa kata rahib itu? Wa innaka satubtala. Kelak kamu akan mendapatkan apa? Ujian yang lebih besar dari aku. Nah, diberitahu supaya apa? Oh, siap. Kalau semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kita konsisten dengan agama, kelak pasti ujiannya akan semakin berat. Supaya kita siap dan tidak takut. Nah, ini diantara faedahnya hadis ini, bahwa dibolehkan seorang memberitakan sesuatu ujian yang bisa didapatkan oleh seseorang. Yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima. Al-i'tisamu bil kitabi wa sunnah makhrajun fil fitnah wa ikhtilaf. Ketika terjadi perselisihan di akhir zaman, ya, maka jalan keluarnya itu adalah apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini terjadi berbagai macam ikhtilaf, perselisihan. Maka jalan keluarnya adalah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Jelas dalam hadis-hadis yang lainnya, aku tinggalkan untuk kalian apa? 2 hal yang apabila kalian berpegang dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Ini dari mana faedah ini diambil? Ya. Dari wasiat Nabi SAW. Ya Rasulullah, besok lalu gimana? Kalau kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, sudah nurut saja apa kataku. Maksudnya apa? Nurut apa? Sunnah. Ya. Nurut sunnah. Caranya begini. Kamu sabar, minta hakmu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ternyata betul, tidak menjadikan kekacauan yang besar. Nah, lihat dalam sejarah, ada orang berontak, mesti kondisinya rakyat yang berontak mesti kondisinya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, Mesir, ya, Mesir berontak, sebelum berontak sama setelahnya lebih bagus mana? Sebelumnya. Ya. Libya dan yang lainnya. Tidak ada bukti yang mengatakan ketika berontak itu jadi aman. Tidak ada. Ternyata sabar, berpegang dengan sunnah itu justru akan menjadikan tenang. Ya. Walaupun kita tertindas, tapi kondisi stabilitas negara itu lebih apa? Lebih aman daripada perang, ya, antar rakyat dan pemerintah. Itu stabilitas negara akan apa? Mungkin nggak tahu akan sampai kapan, ya, sampai kapan akan terjadi. Ya. Yang ke 6. Terakhir. Dibalik sampai jam 8 ya? 8 selesai. 8:15 ya? Atau 8 kemudian ada pertanyaan 15 menit? Ya. Berarti kita bahas satu saja, nggak apa-apa. Satu hadisnya kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Yang ke-6, al-haddu ala wihdatil jamaah al-muslimah.
Dalam hadis ini ada anjuran agar kita itu terus berusaha menjaga kesatuan umat Islam. Ya, itu diutamakan daripada bertumpah darah, daripada berselisih. Itu mending ngalah. Itu sebuah kaidah. Fadarul, ini kaidah dalam qaid fikih. Fadarul mafsadah aula min jalbil maslahah. Ini kaidah. Ya. Darul mafsadah, menutup kemungkinan atau potensi kerusakan, adanya kerusakan dan kekacauan, muqaddam itu lebih didahulukan, aula, daripada mencari kemaslahatan. Itu jadi kaidah. Ya. Ketika ada maslahat, mafsadah. Jadi begini, ketika antum melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ketika itu maslahah, sudah jalan terus, antum lanjutkan. Ya. Ketika itu mafsadah, jelas antum tidak boleh melakukan. Ya, tidak boleh melakukan, tinggalkan. Ketika antum melakukan, ada dua konsekuensi. Ya, ada dua konsekuensi. Kerusakan ada, konsekuensinya, maslahatnya juga juga ada. Maka mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah mencegah apa? Madarat, atau mencegah kerusakan. Jangan yang penting dapat apa? Manfaat. Tapi diutamakan dulu apa? Bagaimana biar tidak terjadi kerusakan. Ya. Contohnya kaidah ini dalam kehidupan kita, sebagian ulama menjadikan kaidah ini sebagai bentuk contohnya kita ikut demokrasi. Ya, dalam sistem demokrasi, misalnya dalam pemilihan umum pemerintah misalnya. Ya. Kalau anak ikut, otomatis anak nyeburin diri dalam sistem apa? Demokrasi. Ya. Itu apa? Mafsadah. Ya. Mafsadah. Mafsadah pada apa? Pada agama kita. Ya. Kemudian kalau tidak ikut, ya, kalau tidak ikut ada mafsadah juga. Yang mafsadahnya juga lebih besar. Jadi kalau kita nggak ikut, maslahat agama kita terjaga. Ya, kalau nggak ikut, maslahat. Kenapa? Agama saya terjaga. Kalau ikut, ya, kalau ikut apa? Ada mafsadah untuk agama. Tapi ada mafsadah juga yang lebih besar. Yaitu apa? Ternyata misalnya calonnya yang satu muslim, yang satu kafir. Ya jelas. Ternyata kita harus bela yang mana? Muslim. Kita harus nyeburin diri. Demi apa? Demi mencegah jangan sampai yang jadi siapa? Yang kafir. Itu contohnya. Ini sebagai kaidah. Fadarul mafsadah aula min jalbil maslahah. Contoh yang dipraktekkan para ulama dahulu. Ya. Kalau tidak salah, saya lupa. Syekh Islam Ibnu Taimiyah melihat ada orang yang sedang mabuk
mabuk-mabukan, ya. Mabuk-mabukan. Kemudian apa? Mabuk-mabukan kan dia kemungkaran. Dia lewat, terus muridnya, ya Syekh Islam, kenapa engkau nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa engkau biarkan? Ya. Beliau mempraktekkan kaidah ini. Kenapa? Kalau aku amar ma'ruf nahi mungkar, ada maslahatnya, betul. Saya sudah menunaikan apa? Kewajiban saya, dan bisa jadi dia apa? Berhenti dari apa? Dari minumnya. Itu masalahnya. Tapi ternyata Syekh Isam tahu kalau orang ini kalau nggak minum itu sukanya apa? Bunuh orang. Mana yang ditahan? Lebih baik dia minum daripada dia melakukan apa? Pembunuhan. Ya, biarkan saja. Kenapa? Kalau dia nggak minum, mafsadahnya lebih apa? Biarkan dia mabuk-mabuk, dia nggak punya kekuatan. Kenapa? Kalau nggak mabuk, dia apa? Sukanya bunuhin orang. Dan dia tahu. Nah, makanya dia apa? Ini mafsadahnya lebih besar. Kalau udah ambil minumnya, nggak usah minum lagi. Ternyata hobinya bunuh orang. Ya, bunuh orang. Maka jadi mafsadah. Nah, itu diantara praktek. Nah, di sini yang diambil dari mana? Dari kita sabar. Ketika kita berontak, itu ternyata apa? Mafsadahnya lebih besar. Ya, mafsadahnya lebih besar. Maka dari sini ketika seorang tidak bersabar atas kezaliman pemerintah, kemudian dia berontak, maka akhirnya apa? Akhirnya terjadi perselisihan di negeri kita. Maka di sini sangat jelas sekali Nabi kita itu menyukai, mencintai persatuan. Ya. Mencintai persatuan. Janganlah, nggak usah ribut-ribut, sabar saja. Ya. Ini betul-betul Nabi kita itu sangat menyukai persatuan umat. Ya. Biar tidak terjadi perselisihan, biar tidak terjadi pertumpahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, satu hadis yang sangat berharga, yang ini menjadi wasiat bagi kita semua, khususnya di akhir zaman ini, ya, khususnya di akhir zaman ini. Dan pada hadis berikutnya ada hadis yang mirip dengan hadis yang kita bahas hari ini. Insyaallah kita bahas hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada pertanyaan nanti sambil mungkin santai bisa ditanyakan hal-hal yang akan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.